Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Sang Pembimbing hati yang menempatkan cahaya kerinduan dalam jiwa hambanya dan menuntun langkah mereka yang tulus mencari kebenaran menuju jalan yang lurus. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa cahaya yang dinanti-nanti beserta keluarga, sahabat, dan kita semua yang mendambakan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada hati yang tercipta tak pernah tenang sebelum bersandar pada kebenaran. Ada jiwa yang terus berkelana meski telah diberi segala kemewahan, hingga akhirnya menemukan tempat berlabuh yang hakiki. Itulah gambaran hidup Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang pencari hidayah yang menempuh ribuan kilometer, melewati liku-liku kehidupan, menembus perbedaan zaman dan negeri, semata-mata untuk memburu cahaya yang dapat menenangkan hatinya. Awal perjalanan Salman Al-Farisi, kerinduan yang tumbuh di hati. Salman lahir di negeri Persia, putra seorang pembesar yang kaya dan terhormat. Sejak kecil, ia diajari menyembah api, namun hatinya merasa kosong. Ada suara halus yang terus bertanya, apakah ini jalan yang benar? Di manakah Tuhan yang sesungguhnya? Suatu hari, ia melewati sebuah tempat ibadah dan mendengar suara yang menyejukkan. Hatinya bergetar. Ia merasa ada sesuatu yang hilang selama ini. Kini mulai terasa mendekat. Sejak itu tekadnya bulat. Ia tidak akan berhenti hingga menemukan agama yang benar, yang dapat memuaskan dahaga jiwanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ini janji Allah bagi siapapun yang sungguh-sungguh mencari kesungguhan akan dipertemukan dengan petunjuk. Perjalanan panjang Salman Al-Farisi tak kenal lelah dan tak takut risiko. Salman meninggalkan kemewahan, meninggalkan ayah
dan negerinya. Ia berpindah dari satu pendeta soleh ke pendeta lain, dari negeri Persia menuju Syam, lalu ke Mesir, hingga akhirnya tiba di kota Yasrib atau Madinah. Setiap guru yang meninggal selalu berpesan hal yang sama. Wahai anak muda, waktu nampaknya sudah semakin dekat. Akan muncul seorang nabi di negeri suci. Beliau memakan hadiah namun tidak memakan sedekah. Dan di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian. Jika engkau bertemu dengannya, ikutilah. Perjalanan itu tidak mudah. Ia pernah tertangkap dan dijadikan budak. Namun kerinduan hatinya tidak pernah pudar. Salman menanggung penderitaan. Namun mata Salman tetap tertuju pada satu tujuan, menemukan kebenaran yang dapat menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat. Betapa indah firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 54. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُ بِهِ فَتُخْبِتُ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Dan agar orang-orang yang berilmu mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran dari Tuhanmu. Lalu mereka beriman kepadanya sehingga hati mereka tunduk kepada Allah. Pertemuan yang dinanti Salman Al-Farisi menemukan cahaya sejati. Hari yang ditunggu pun tiba. Salman mendengar kabar tentang kedatangan seorang nabi di Madinah. Dengan hati berdebar, ia mendatangi beliau. Salman menguji 3 tanda yang telah diwariskan guru-gurunya. Pertama, memberikan makanan sebagai sedekah. Rasulullah SAW tidak memakannya. Yang kedua, memberikan makanan sebagai hadiah. Rasulullah SAW memakannya. Yang ketiga, melihat tanda kenabian di punggung beliau. Dan benar, Salman melihatnya dengan matanya sendiri. Seketika itu juga, Salman sujud syukur. Air matanya mengalir, membasahi tanah. Akhirnya, setelah perjalanan bertahun-tahun, ribuan kilometer, dan sebagai ujian, Salman menemukan apa yang dicarinya. Islam, agama yang lurus dan menyejukkan hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan pencari kebenaran. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu dan kebenaran, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hikmah dari perjalanan Salman
Al-Farisi. Hadirin para pemirsa, kisah Salman Al-Farisi bukan sekedar kisah masa lalu. Ia adalah cermin bagi kita semua. Hidayah adalah anugerah yang harus dicari dengan kesungguhan. Allah tidak akan menuntun hati yang enggan bergerak. Kebenaran itu satu, meski jalannya berliku. Salman melewati banyak ajaran, namun hatinya tetap mencari hingga tiba pada yang hak. Kemewahan tidak menjamin ketenangan. Salman meninggalkan harta, namun menemukan kekayaan sejati, iman. Jangan berhenti bertanya dan mencari ketidaktahuan. Itu bukanlah aib. Namun berhenti mencari kebenaran adalah kerugian besar. Allah menegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Innama yatadakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakhlak mulialah yang dapat menerima pelajaran. Meneladani semangat Salman Al-Farisi. Wahai saudaraku, Salman memburu hidayah hingga ia menemukannya. Lalu setelah menemukannya, ia menjaganya dengan segenap jiwa hingga ia menjadi salah satu sahabat mulia yang diagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini membakar semangat kita untuk tidak pernah berhenti mendekatkan diri, tidak pernah puas dengan sedikit ilmu, dan terus memohon agar hati kita senantiasa dipelihara dalam kebenaran. Marilah kita panjatkan doa seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma hdini wasaddidni, ya Allah, berilah aku petunjuk dan luruskanlah langkahku. Semoga kita termasuk hamba yang hatinya Allah buka untuk menerima Islam sebagaimana hati Salman Al-Farisi. Semoga hidayah yang kita miliki hari ini menjadi cahaya yang menuntun kita hingga ke akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.